Berita terbaru hari ini, Natali digugat cerai, Maya Estianty dituntut hingga podcastnya disebut mengandung dosa jariah. Rumah tangga komedian Sule kembali diterpa kabar tak sedap. Sebelumnya, anak keduanya yakni Putri Delina sempat kunjungi podcast Maya Estianty, curhat hingga meneteskan air mata. Ia pun mengungkapkan bahwa ibu sambungnya, Natalie Holzker, pernah tak ada inisiatif minta maaf pada dirinya kala bertengkar dengan Sule beberapa waktu tahun lalu. Bahkan, Delina juga menyinggung bahwa ia masih ada rasa sakit hati jika mengingat kejadian tersebut. Usai pengakuan Delina tersebut meledak, perseteruan antara ia dan Natali pun memanas. Sampai akhirnya, Natali kembali minggat dari kediaman mewah Sule, seraya memboyong serta putra pertamanya. Dan kini, mencuat kabar bahwa Natali telah menggugat cerai Sule. Ia juga telah menghilangkan nama Sutisna di Instagramnya. Atas kegaduhan tersebut, nama Maya pun kembali terseret. Lewat unggahan di atas, Maya lagi-lagi digeruduk netter. Meski Maya suguhkan podcast dengan konten lain, namun mereka menuntut ibu tiga anak tersebut agar bertanggung jawab pada rumah tangga Natali Sule. Pasalnya, netter menilai kegaduhan yang terjadi pada keluarga Sule bermula dari podcast Maya saat mengundang Delina. Podcast apaan begitu? Bikin runyam rumah tangga orang, komen seorang netter. Bun gimana tuh bun? Bunda Natali udah gugat cerai Kang Sule, singgung yang lain. Semua berawal dari podcast itu bun. Nyadar nggak? Pertanyaanmu itu nggak bikin rumah tangga dan keluarga orang hancur, sentil lainnya. Selamat, berkat podcast Anda akan ada keluarga yang sebentar lagi nggak utuh, tambah yang lain. Podcast Bunda jadi dosa jariah nggak sih itu, sindir lainnya. Bunda, gimana tanggapannya Natali gugat cerai? Awal mula perkara kan dari podcast. Kira-kira Bunda merasa bersalah nggak? Kasihan Azam, Bunda kan orang baik. Imbuh netter yang lain lagi. Di lain sisi, sebelum Natali Holzker dan Sule menikah, mendiang Mbak Yu sempat sebut hal ini yang kini benar terjadi. Rumah tangga Natali Holzker kini bak sedang diterpa badai dalam bahterahnya. Terlebih tak hanya berseteru dengan Sule, Natali juga sedang berseteru dengan anak sambungnya, yakni Putri Delina. Memutuskan menikah dengan Sule tentunya bukan hal mudah untuk Natali Holzker, karena tak hanya harus bisa menerima sang suami, Natali juga harus mencintai 4 anak bawaan dari komedian berambut kucai tersebut. Kendati demikian, baru menjalin pernikahan sekitar 2 tahun, goncangan dalam bahtera rumah tangganya pun mulai dirasakan. Sampai-sampai dirinya putuskan pisah rumah sementara, waktu untuk tenangkan diri. Atas kejadian tersebut, kini terungkap kembali perkataan Mbak Yu sebelum wafat pada tahun 2020 silam. Dan sebelum Natali Holzker menikah dengan Sule, apa yang dikatakan mendiang Mbak Yu? Mendiang Mbak Yu gambarkan sikap Natali Holzker dan Sule. Diketahui Mbak Yu pernah memaparkan sikap dari kedua belah pihak. Terlihat mendiang Mbak Yu memuji Natali Holzker dan katakan telah mengenal wanita blasteran Jerman itu sejak 7-8 tahun lalu. Jadi, saya kenal Natali mungkin sekitar 7-4 tahun lalu di Bandung, ucap mendiang Mbak Yu. Natali anak yang luar biasa cantik, berkepribadian baik, sangat bertanggung jawab dengan adik-adiknya. Sangat respek dan dia tipe wanita yang mandiri, kata mendiang Mbak Yu. Tak hanya memuji Natali Holzker, mendiang juga sebut Sule mempunyai kepribadian yang baik. Bertemu dengan Kang Sule yang humoris dan penyayang. Keduanya tipe-tipe penyayang, ujar mendiang. Mendiang Mbak Yu sebut akan ada guncangan di dalam rumah tangga Natali Holzker dan Sule. Setelah mendiang bahas sifat dari keduanya, lebih lanjut lagi, mendiang Mbak Yu ungkap sedikit terkait hubungan rumah tangga jika memang terjadi pernikahan antara Natali Holzker dan Sule. Moga-moga saja nanti di tahun ini, 2020 lalu, ada pernikahan harapan saya, karena memang ada ujungnya. Problem ya nggak terlalu banyak, walaupun ada problem di setiap hubungan, ucapnya.
Lebih jauh, mendiang juga katakan Natalie akan mengalah karena merupakan tipe orang yang mengerti dengan pasangannya. Karena di sini saya lihat Natalie tipe-tipe penyabar dan mengalah. Adapun tipe keras kepala, tetapi Natalie termasuk orang yang bisa mengerti pasangan, ungkapnya. Terakhir, mendiang Mbak Yu juga sebut akan ada problem yang berkaitan dengan masa lalu yang akan diungkit di kemudian hari. Namun hal ini menurut mendiang adalah proses memahami satu sama lain. Namanya tiap orang punya masa lalu, pasti akan ada problem dari masa lalu yang akan diungkap di kemudian hari. Di sini kedewasaan kedua belah pihak untuk memahami satu sama lain, ujar Mbak Yu. Sebelumnya, Natalie Holsker diketahui telah melayangkan gugatan cerai pada suaminya, Sule. Hal itu diduga kuat sebagai buntut memanasnya hubungan antara dirinya dengan sang anak sambung, Putri Delina. Para netizen pun ramai membahas soal gugatan cerai Natalie Holsker ini. Sebagian besar dari mereka lantas menyoroti pernyataan Putri Delina di podcast Maya Estianty yang dinilai jadi penyulut pertikaian. Pada saat itu, Putri Delina curhat pada ibunda Al Erdul. Itu terkait perasaannya semenjak ditinggal sang mama meninggal dan ayah menikah lagi. Putri Delina mengaku kesepian dan kurang bersemangat. Ia juga mengaku pernah ada masalah dengan Natalie Holsker hingga menyebabkan mereka berdua tak bertegur sapa atau saling diam. Itu pun gak berantem sih, lebih yang kita saling diam karena kesalahpahaman yang buat mungkin bunda marah sama Putri, ujar Putri Delina. Meski tak sampai bertengkar hebat, adik Rizky Febian itu mengaku sakit hati. Oleh sebab itu, ia hanya bisa berdiam diri. Putri juga merasa sakit hati. Jadi, Putri butuh waktu, ujarnya lagi. Tidak sampai di situ saja, Putri Delina juga mengeluhkan soal respon netizen terhadap konflik yang pernah terjadi di antara dirinya dengan Natalie Holsker. Putri mengaku dituding jadi anak durhaka karena permasalahan tersebut. Waktu kejadian itu, Putri benar-benar diam. Putri dihujat sampai segitunya sama netizen. Dibilang anak durhaka lah. Yang keinget sih, lebih yang kenapa sih harus seperti ini, ujarnya. Seperti diketahui, Putri Delina dan Natalie Holsker sempat berselisih paham. Bahkan ibu sambungnya itu juga sampai pergi meninggalkan rumah di awal pernikahannya dengan Sule. Rupanya hal ini meninggalkan luka di hati Putri Delina. Ia menjadi bulan-bulanan netizen hingga disebut anak durhaka. Sampai sekarang pun, Putri masih belum bisa membuka cerita lengkap kejadian tersebut. Para netizen lantas menduga ucapan Putri Delina di podcast Maya Estianty sebagai penyebab gugatan cerai dari Natalie untuk Sule. Hasil podcast Bunda Maya nih, komentar salah seorang netizen. Berkat podcastnya Bunda Maya, ujar netizen lain. Kalau menurutku bukan salah podcast Bunda Maya, tapi lebih ke Putri yang tidak bisa memfilter omongan apakah itu menyakiti hati ibu sambung atau tidak. Lanjut dengan sikap Sule yang terkesan cuek membuat Natalie berpikir buat apa dia ada di dalam keluarga itu lagi kalau kehadirannya tidak dihargai, komentar seorang netizen. Bagaimana menurut pendapat Anda?